Orang miskin, jangan bikin malu di sini. Kau hanya tukang penyetok barang. Apa pantas kau duduk di sini bersama keluarga kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, jangan lupa untuk bersholawat kepada baginda Rasulullah. Pernahkah kalian mendengar seorang ayah datang ke pesta pernikahan putrinya hanya untuk dihina di depan banyak orang? Dukung Elva Story dengan subscribe. Inilah cerita yang sebaiknya tidak kalian lewatkan, karena di balik pakaian lusuh itu, ada rahasia yang tak disangka. Pagi itu kampung Garuetan seakan berubah menjadi kota kecil. Jalan utama dipenuhi umbul-umbul, tenda putih berbaris, dan bunga melati yang menggantung di setiap sudut. Musik organ tunggal bergema pelan, diselipi suara seruling yang melengking jenaka. Di tengah keriuhan itulah, seorang pria parubaya melangkah pelan dari arah kebun pisang, menapaki tanah becek sisa hujan semalam. Bajunya kusam. Kerahnya koyak di sisi kanan. Celana hitamnya memudar, kainnya robek kecil di lutut. Sepasang sandal jepitnya aus, meninggalkan jejak lumpur yang menempel di paving. Dialah Saka, lelaki yang selama ini dikenal sebagai penyetok barang ke toko terbesar di kampung. Orang menyebutnya pengangkut beras, pengantar minyak, pembawa kardus mie instan. Nama yang kerap dilupakan saat nota sudah lunas. Hari ini, ia datang bukan membawa barang, melainkan membawa hati yang ia tata sekuat-kuatnya. Putri sematawayangnya, Rara, akan dinikahkan dengan Baskara, putra pemilik toko paling makmur di Garuetan, Toko Mulia. Begitu kaki Saka mendekati pagar balon, rasa pedih merambat di dadanya. Ia tidak membawa undangan berkilau, hanya selembar niat untuk melihat putrinya duduk di pelaminan. Bisik-bisik meletup sejak Saka menyibak tirai tenda. Beberapa ibu menoleh, mengerutkan hidung. Anak kecil di samping mereka menutup hidung sambil tertawa kecil. Dua pemuda penjaga list tamu saling pandang, seolah bertanya siapa lelaki yang membuat aroma anyir bercampur hujan singgah di udara. Saka menunduk, merapikan kerah yang memang tak bisa rapi, lalu melangkah 1, 2, 3, berusaha mencari tempat yang paling tak terlihat. Di panggung, Rara yang anggun menatap jauh di atas buket bunga. Makeup tipis tak menyembunyikan gemetar yang sulit ia sembunyikan. Ia tumbuh bersama Saka sejak ibunya wafat. Merasakan tangan ayahnya yang kapalan mengurai rambut, menyuapi bubur kala demam, mengikat tali sepatu di pagi ujian. Tak ada yang mewah dari masa kecil Rara, tetapi ada yang kokoh, yakni pelukan yang tidak pernah lepas. Pagi ini, pelukan itu terasa jauh. Sejak lamaran, keluarga Baskara mengambil alih semua, dari gedung, catering, hingga daftar tamu. Pada daftar itu, nama Saka entah mengapa tidak pernah ditulis di baris kehormatan. Rara menahan-nahan perih, mengatakan dalam hati bahwa setelah akad, ia akan memohon maaf pada ayah. Setelah pesta, ia akan sujud di pangkuan ayah. Asal semua selesai tanpa ribut. Saka menatap panggung dengan langkah ragu. Ia mencari momen yang tepat untuk mendekat, sekadar menyentuh punggung putrinya, mengucapkan ridho dalam bisik. Namun tiap langkah membuat bisikan berubah menjadi luka. Seorang pria berdasi emas, paman dari pihak laki-laki, menyeletuk cukup keras. Ingatkan panitia, jangan ada orang asing naik ke panggung. Ini acara keluarga besar, jangan cemari suasana. Beberapa tamu mengangguk, menatap Saka seperti seonggok barang retur. Musik yang mengalun tiba-tiba menusuk telinga Saka dengan nada sumbang yang hanya ia sendiri yang mendengar. Baskara berdiri dari kursi pelaminan. Dasi peraknya berkilau. Senyum permukaannya tampak manis, tetapi tatapan matanya menghitung harga. Ia turun 1-2 anak tangga, berjalan ke arah Saka. Pengantarannya manis namun dingin. "Bapak cari siapa?" "Undangan di sebelah sana, mohon antre." Suaranya meluncur lembut, namun ada paku yang diselipkan di antara kata. Saka menatap, bibirnya bergerak tanpa suara. Ia ingin mengatakan aku ayah Rara, tetapi kalimat itu tertahan oleh rasa malu pada bajunya sendiri. Jauh di lubuk hati, ada keyakinan bahwa seorang ayah tak diukur dari jahitan, tetapi dari ridho yang ia bawa. Saka menarik napas, menyebut nama Allah dalam hati, memohon kekuatan agar kata yang keluar tidak menjadi api. Seorang panitia menepuk bahu Saka. "Maaf, Pak, jangan terlalu dekat panggung. Nanti fotonya jelek." Saka tersenyum kecil, menepi, lalu mendongak. Di panggung, mata Rara menangkap sosok ayahnya.
Wajahnya memucat seperti kain renda yang tiba-tiba nikmati cahaya. Ia berdiri spontan, membuat kepala beberapa orang menoleh. "Ayah!" Itu suara Rara yang tercekat. Namun mikrofon memindahkan gumam menjadi gema. Tamu menoleh, melihat bergantian antara pengantin dan lelaki lusuh. Suasana merapat, seperti udara yang ditanak di dalam panci. Baskara melambai, meminta Rara duduk. Ia menatap Saka dengan senyum yang dilatih dalam banyak transaksi. "Pak, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Namun, mohon tata krama dijaga. Busana acara ini formal. Jangan membuat tamu lain tidak nyaman." Kalimatnya lapang tetapi ada gurat congkak yang tak bisa disembunyikan. Di kursi keluarga, ayah Baskara, Tuan Mulia, mengusap kumis, mengisyaratkan pada panitia agar si lelaki lusuh dipinggirkan saja. Saka menatap anaknya. Ia melangkah satu tapak ke depan, lalu berhenti. Di telapak kaki, ia bisa merasakan granit panggung yang licin, seolah menolak pijakan orang miskin. Ia mengangkat dagu pelan. "Rara, nak, ayah ingin bicara." Suara itu lirih, namun merambat ke pengeras suara yang tak sengaja ditinggikan volumenya. Rara berdiri lagi, menuruni anak tangga tanpa peduli pada gaun yang terinjak. Jemarinya bergetar ketika menggenggam tangan Saka. "Ayah, duduk dulu. Kita bicara nanti." Matanya basah, suaranya memohon. Saka menggeleng pelan. "Tidak, nak. Ada satu kalimat yang harus kau dengar sekarang juga." Sebelum ijab itu terucap, Baskara menghela napas, lalu tertawa kecil. Tamu menatapnya, menunggu ia mengendalikan keadaan sebagaimana seorang pewaris usaha besar. Dengan langkah ringan, ia mendekati Saka, berdiri terlalu dekat, seperti hendak menunjukkan siapa yang berkuasa di panggung itu. "Bapak, saya mengerti Bapak terharu. Tapi mohon, jangan membuat drama. Ini hari bahagia kami." Ia menepuk bahu Saka. Tepukan itu pelan, namun cukup untuk menyalakan bara di hati banyak orang yang menyaksikan. Ada yang kasihan, ada yang geli, ada yang merasa itu pantas diterima seorang pengangkut barang yang tiba tanpa undangan resmi. Saka menatap Baskara. Matanya jernih tapi kini ada garis tegas. "Nak Rara, turuti kata ayah. Jangan menikah dengan pria ini. Ia bukan pria baik." Kalimat itu memotong musik, memutus tawa di udara, dan menjatuhkan ribuan serpih keheningan. Semua mulut terkatup. Rara memandang Baskara. Apakah ini benar? Hanya itu yang keluar, seperti jarum yang menusuk balon mewah di atas panggung. Baskara tersentak sepersekian detik, lalu tersenyum lagi, kali ini lebih keras. "Tidak, itu tidak benar. Bapakmu hanya ingin mencari perhatian." Ia menoleh pada tamu, seakan meminta setuju. Beberapa kepala mengangguk, lebih karena ingin pesta berlangsung mulus ketimbang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di kursi keluarga, Tuan Mulia merapatkan kedua telapak tangan, menekan lutut, memberi kode samar yang tak dibaca siapapun. Seorang fotografer melangkah ke depan, mengangkat kamera, lalu menurunkannya lagi. Ia ragu memotret adegan yang aroma lukanya terlalu pekat. Musik berhenti. Angin lewat di sela balon, membuat pita-pita menepuk tepian panggung. Saat itulah, sebuah bayangan memanjang di ambang tenda. Sepatu kulit yang mengilat berhenti tepat di batas kain dekorasi. Lalu 1, 2, 3 pria berjas rapi memasuki tenda. Langkah mereka mantap seolah membawa bobot yang tak terlihat. Mata mereka langsung tertuju pada Saka, bukan pada pelaminan. Seseorang di antara mereka menunduk hormat pada Saka, lalu meraih sikunya, membantu ia berdiri lebih tegak. Baskara mengerutkan kening. Siapa mereka? Pertanyaan itu menggelinding di batinnya. Tidak ia ucapkan, namun memancar jelas di wajahnya yang tiba-tiba kehilangan warna. Tamu saling berbisik, kali ini dengan rasa ingin tahu yang menebal. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Saka tidak bergeser. Rara memegang lengan ayahnya semakin erat. Di udara, ada sesuatu yang akan jatuh, atau mungkin justru terbuka. Lelaki berjas yang berdiri paling depan menatap lurus ke arah Baskara. Tatapannya dingin, ucapannya pelan namun menggema. "Tuan muda, jaga kata dan sikapmu. Kau akan tahu nanti akibatnya." Ia tidak meninggikan suara,
namun kalimatnya mengguncang dekorasi yang sedari tadi teguh. Beberapa tamu berdiri dari kursi, seolah takut bila lantai berubah jadi gelombang. Di sudut tenda, panitia mulai gelisah, menatap jam, menatap wajah keluarga, menatap pintu keluar. Saka memejamkan mata sekejap, melafazkan nama Allah dalam hati, memohon agar putrinya diberi keteguhan. Ketika ia membuka mata, yang ia lihat hanya wajah Rara yang bening. Namun di balik bening itu ada badai yang tak dapat lagi disembunyikan. Tangan mereka tetap berpaut, seperti dua tepi sungai yang berusaha saling menahan agar tidak hanyut. Di luar tenda, awan berkumpul pelan-pelan. Angin siang membawa wangi melati yang kini tak lagi manis, melainkan getir. Suara burung di kabel listrik seperti pertanda yang orang keras kepala sering abaikan. Dan di panggung yang seharusnya menjadi panggung bahagia, seorang ayah berlengan kapalan berdiri berhadapan dengan lelaki bersepatu mengilat, sementara para tamu memarut hati masing-masing di antara rasa malu, risih, dan penasaran yang menempel seperti hujan sisa malam. Di detik yang menggantung itu, pemandu acara menahan napas, mikrofon di tangannya bergetar tanpa suara. Lampu panggung menyala lebih terang, seperti matahari yang tiba-tiba turun terlalu dekat. Seseorang di kursi belakang menjatuhkan sendok, bunyinya menyalak pendek lalu lenyap ditelan hening. Dan ketika semua menunggu kata berikutnya, ketika seluruh mata menatap ke satu titik, tirai angin di ambang tenda bergerak sekali lagi, membawa masuk sesuatu yang kelak mengubah seluruh jalan cerita. Sejenak suasana pernikahan itu membeku. Tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan, hanya detak jantung para tamu undangan yang terasa semakin keras. Semua mata tertuju pada Saka, pria parubaya dengan pakaian lusuh, yang kini berdiri dikelilingi tiga pria berjas rapi. Aura mereka berbeda, langkahnya mantap, tatapannya dingin. Baskara mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahan yang menyelinap di dadanya. Ia menepuk tangan, berusaha mencairkan suasana. Tamu-tamu terhormat, maafkan gangguan kecil ini. Kita lanjutkan acara saja. Tidak usah hiraukan orang-orang tak penting. Suaranya terdengar lantang, tapi ada getar samar yang tak bisa ia sembunyikan. Namun salah satu pria berjas itu segera menoleh, menatap Baskara tajam. Jangan sembarangan bicara. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hina. Kalimat itu bagai cambuk yang memukul seisi tenda. Beberapa tamu menahan napas, beberapa lagi menunduk, takut bertatapan. Rara menatap ayahnya dengan air mata yang mulai tumpah. Ayah, siapa mereka ini? Tanyanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Saka hanya menghela napas panjang. Nak, sabar. Semua akan kau mengerti pada waktunya. Baskara melangkah maju, berusaha mempertahankan wibawa. Hei kalian, jangan seenaknya di sini. Ini pesta keluarga besar mulia. Kalau kalian tak diundang, lebih baik pergi. Tangan kanannya menunjuk dengan kasar, seolah ingin mengusir. Tiba-tiba, pria berjas yang paling tua melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Saka. Ia menepuk bahu Saka penuh hormat, lalu berkata dengan suara lantang yang menggema ke seluruh ruangan. Orang ini bukan sembarang orang. Dia adalah satu-satunya pemasok utama untuk seluruh toko di daerah ini. Semua barang yang kalian nikmati, semua kebutuhan yang memenuhi rak-rak toko, datang dari perusahaan yang dimiliki oleh beliau. Hening menyelimuti ruangan. Tuan Mulia, ayah Baskara, tampak pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya membelalak tak percaya. Para tamu saling berpandangan, berbisik dengan nada takjub. Jadi selama ini, pria lusuh itu adalah pemilik perusahaan penyetok terbesar. Rara menutup mulutnya, air matanya jatuh semakin deras. Ia menoleh ke arah ayahnya, merasa bersalah karena selama ini membiarkan ayahnya dipandang rendah. Ayah, maafkan Rara, bisiknya sambil menggenggam tangan Saka semakin erat. Baskara terdiam, keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Ia tidak menyangka orang yang baru saja ia hina, ia tendang, justru adalah orang yang menentukan hidup matinya toko mereka. Pria berjas itu melanjutkan dengan suara tegas. Tuan muda, ingatlah satu hal. Kesombongan akan menjatuhkanmu. Hari ini kau sudah mempermalukan orang yang seharusnya kau hormati. Dan akibatnya, akan segera kau rasakan. Seisi tenda gempar. Beberapa tamu mulai berdiri, sebagian ingin pulang, sebagian lagi masih ingin melihat apa yang akan terjadi.
Rara memeluk ayahnya erat, sementara Baskara hanya bisa berdiri kaku dengan wajah pucat. Dan di saat itu, pemandu acara dengan wajah panik akhirnya menutup mikrofon. Dengan berat hati, acara ini kita hentikan dulu. Lampu-lampu tenda meredup. Musik berhenti sepenuhnya. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia berubah menjadi hari penuh aib dan rahasia besar yang terbongkar. Namun itu baru permulaan. Malam itu, kampung Garuetan mulai berdesas-desus, membicarakan bagaimana pesta megah bisa berakhir dalam kehinaan. Dan tak ada yang tahu, badai yang lebih besar masih menunggu di hari-hari berikutnya. Malam itu, kampung Garuetan tidak tidur. Dari ujung jalan ke ujung sawah, orang-orang membicarakan hal yang sama. Pesta pernikahan megah anak pemilik toko mulia yang mendadak bubar. Tenda putih yang siang tadi penuh gelak tawa kini terlihat muram, kursi-kursi masih berserakan, dan sisa makanan di meja hanya disentuh angin. Di warung kopi dekat pasar, para lelaki membicarakan dengan suara rendah namun penuh semangat. Tidak kusangka, Saka yang tiap hari ngangkut karung beras itu ternyata pemilik perusahaan besar. Iya, pantesan barang-barang di toko kampung ini selalu lengkap. Rupanya semua dari dia. Kasihan Baskara, sekarang wajahnya jatuh di depan banyak orang. Malu besar. Berita itu menyebar cepat. Bahkan lebih cepat dari musik dangdut yang siang tadi menggetarkan kampung. Di rumah sederhana milik Saka, suasana jauh berbeda. Rara duduk di teras, masih mengenakan sisa riasan pengantin yang sudah luntur. Gaun putihnya kini tampak kusut, namun tangisnya yang paling menyayat hati. Ia menunduk, kepalanya bersandar di bahu ayahnya. Ayah, Rara malu. Semua orang melihat kita. Rara sudah biarkan mereka hina ayah. Rara bukan anak berbakti. Suaranya parau, tubuhnya gemetar. Saka mengelus rambut putrinya dengan tangan kapalan. Nak, jangan salahkan dirimu. Yang penting, Allah sudah menunjukkan siapa yang benar. Lebih baik kau menangis hari ini, daripada menangis seumur hidup karena salah memilih suami. Rara terisak semakin keras. Pelukan ayahnya menjadi tempat satu-satunya ia bisa merasa aman. Sementara itu, di rumah megah keluarga mulia, suasana bak neraka. Tuan mulia mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya merah padam. Baskara duduk di sofa, wajah pucat, kemeja masih kusut karena kejadian siang tadi. Kau bodoh sekali, Baskara, bentak tuan mulia. Bagaimana bisa kau menghina orang yang jadi sumber barang dagangan kita? Sejak sore tadi, tak ada satupun pemasok datang ke toko. Gudang kita kosong. Baskara menunduk, suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Yah, saya kira dia hanya tukang pengangkut biasa. Tidak tahu, suara tuan mulia semakin keras. Mulai besok, kalau barang tidak datang, toko kita tamat. Semua pelanggan akan lari ke toko lain. Baskara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seluruh gengsi yang ia banggakan runtuhannya karena satu kesalahan. Menghina ayah dari calon istrinya. Keesokan harinya, benar saja. Rak-rak di toko mulia kosong. Tak ada beras, tak ada minyak, bahkan mie instan pun tak ada yang masuk. Pembeli datang hanya untuk kecewa, lalu pergi sambil menggerutu. Pegawai toko resah, sebagian bahkan memilih pulang. Dan di saat itu, rasa malu yang kemarin hanya menjadi bisikan kini berubah menjadi kenyataan. Nama besar keluarga mulia mulai runtuh di hadapan kampungnya sendiri. Sementara di rumah Saka, ketenangan masih menyelimuti. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat dengan doa-doa Saka dan air mata penyesalan Rara. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, akan ada orang yang datang mengetuk pintu. Orang yang paling tidak mereka sangka akan merendahkan diri di depan mereka. Siang hari yang terik, matahari menancapkan sinarnya tepat di atas kampung Garuetan. Jalanan lengang, pasar tampak sepi karena toko mulia sudah 2 hari tidak lagi punya stok barang. Beras habis, minyak goreng tak ada, gula pasir pun lenyap dari rak. Para pelanggan menggerutu dan beralih ke kampung sebelah. Di rumah sederhana milik Saka, suasana tenang. Angin bertiup lembut melewati pohon mangga di halaman. Rara duduk di kursi bambu, menatap kosong ke arah jalan. Pikirannya masih berkecamuk antara rasa malu dan rasa syukur, karena Allah menyelamatkannya dari seorang lelaki yang penuh kesombongan. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah tergesa.
Pintu rumah diketuk keras. Tok, tok, tok. Saka keluar dari dalam, wajahnya tetap tenang. Saat pintu dibuka, tampaklah sosok Baskara berdiri dengan wajah kusut. Bajunya berantakan, dasinya longgar, rambutnya acak-acakan. Sorot matanya penuh panik. Pak Saka, tolong saya, ucap Baskara dengan suara serak. Saya mohon, jangan hentikan suplai barang ke toko kami. Sejak pernikahan itu gagal, tidak ada satupun sales yang mau masuk. Toko kami hancur, gudang kosong, pegawai mulai berhenti. Saya mohon, kembalikan suplai barang ke toko kami. Rara yang mendengar suara itu dari dalam langsung berdiri. Tubuhnya bergetar, air matanya menetes tanpa sadar. Bagaimana mungkin laki-laki yang kemarin menghinanya dan merendahkan ayahnya kini datang dengan wajah penuh permohonan. Saka menatap Baskara lama, napasnya tenang. Kau datang dengan sombong di pesta. Kau hina aku di depan banyak orang. Bahkan kau tendang tubuh yang renta ini. Sekarang, setelah kesombonganmu runtuh, kau datang memohon belas kasihan. Baskara menunduk, tangannya gemetar. Saya salah, Pak. Saya hilaf. Saya akan memberikan apa saja yang Bapak mau. Harta, uang, apapun. Asal tolong, jangan jatuhkan toko kami. Kalau toko itu jatuh, nama keluarga kami tamat. Saka tersenyum getir. Dengar, anak muda. Hidup bukan hanya soal uang dan gengsi. Kau bisa membeli gaun, bisa menyewa tenda, bisa mengundang orang 1000. Tapi kau tidak bisa membeli kehormatan. Kau sudah merendahkan orang tuaku di depan anakku. Itu luka yang tidak bisa ditawar dengan harta. Baskara berlutut di depan Saka, matanya memohon. Pak, saya benar-benar menyesal. Jangan biarkan toko kami mati. Saya janji akan berubah. Namun Saka hanya menatap dengan mata tegas, lalu menggeleng. Aku tidak butuh hartamu, tidak butuh janjimu. Pergilah dari rumahku. Jangan pernah ganggu anakku lagi. Ingatlah, akibat dari kesombonganmu ini adalah pelajaran dari Allah yang harus kau tanggung. Rara yang berdiri di ambang pintu menangis, melihat ayahnya begitu kokoh mempertahankan harga diri. Hatinya semakin yakin bahwa ia memiliki ayah terbaik di dunia, meskipun sederhana. Baskara bangkit perlahan, wajahnya penuh kecewa. Ia menatap Rara sejenak, lalu menunduk dalam. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah itu, sementara debu jalanan mengekor di belakangnya. Dan sejak hari itu, nama besar toko mulia benar-benar jatuh. Tak ada lagi kejayaan, yang tersisa hanyalah cerita tentang kesombongan yang menghancurkan diri sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi kabar buruk yang beruntun bagi keluarga mulia. Toko besar yang dulu ramai kini sepi seperti kuburan. Rak-rak kayu berdebu, papan nama toko yang megah itu kehilangan wibawa. Para pelanggan sudah berpindah ke kampung sebelah yang kini jadi pusat belanja baru. Orang-orang kampung Garuetan tak henti-hentinya membicarakan nasib Baskara. Dulu sombong sekali, sekarang bahkan untuk buka toko saja tak sanggup, kata seorang ibu di pasar. Benar, Allah itu adil. Menghina ayah sendiri di depan orang banyak, sekarang terhina di depan kampung, sambung yang lain. Kabar itu menyebar seperti angin. Nama besar mulia yang dulu dielu-elukan, kini hanya jadi bahan olokan. Di sisi lain, rumah sederhana milik Saka justru mulai ramai dikunjungi tetangga. Mereka datang bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk bersilaturahmi, memberi semangat kepada Rara, dan minta maaf karena dulu sempat meremehkan. Maafkan kami, Pak Saka. Kami dulu salah menilai, ucap seorang tetua kampung sambil menunduk hormat. Saka hanya tersenyum kecil, menjawab lembut, tak perlu meminta maaf, Pak. Semua sudah jalannya. Yang penting, kita saling menjaga hati. Rara duduk di samping ayahnya, sesekali menunduk. Hatinya penuh rasa haru, tak menyangka ayahnya yang sederhana ternyata menyimpan kehormatan begitu besar. Ia semakin yakin bahwa pilihan ayah untuk membatalkan pernikahan itu adalah jalan terbaik. Sementara itu, Baskara semakin terpuruk. Ia mencoba mencari pemasok lain, namun tak ada satupun yang berani mengirim barang. Semua distributor tahu siapa Saka, dan mereka tidak ingin berurusan dengan orang yang sudah mempermalukan pemilik perusahaan utama. Gudang toko mulia semakin kosong,
pegawai banyak yang hengkang, bahkan beberapa pelanggan tetap menutup akun kredit mereka. Malam itu, Baskara duduk sendirian di ruang tamu rumah megahnya. Lampu kristal di atas kepala seakan kehilangan cahaya. Tangannya memegang kepala, pikirannya buntu. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku hina dia di depan semua orang? Gumamnya. Di rumah Saka, suasana berbanding terbalik. Meski sederhana, malam mereka terasa hangat. Rara menyajikan teh hangat untuk ayahnya di teras. Suasana kampung tenang, hanya suara jangkrik menemani. Ayah, ucap Rara lirih, Rara berjanji tidak akan mengecewakan ayah lagi. Rara akan lebih mendengar nasihat ayah, dan tidak lagi terbuai oleh harta orang lain. Saka menatap wajah putrinya penuh kasih, lalu mengusap rambutnya. Nak, kebahagiaan itu bukan datang dari pesta megah atau harta melimpah. Bahagia itu datang dari hati yang ridho dan doa yang tulus. Ingatlah selalu, jangan pernah meremehkan orang, sekecil apapun dia di mata dunia. Rara meneteskan air mata, lalu tersenyum dalam pelukan ayahnya.